Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tauhid menyebabkan Islam saling membantai satu sama lain. Sebelum kita membahas ini, saya akan kutip 2 ayat firman Tuhan bagi kita sebagai landasan pembahasan kita kali ini, yakni di dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-41 dan ayatnya yang ke-42 yang bunyinya, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat?" Dan di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Seringkali Muslim melontarkan tuduhan dan ejekan kepada kekristenan menyangkut Trinitas. Dan mereka mengatakan bahwa Kristen ribut, bertikai, berkelahi karena Trinitas. Tapi ingat bahwa Trinitas tidak pernah menyebabkan orang Kristen saling berbunuhan secara fisikly. Tetapi justru Islam dengan tauhidnya yang justru menyebabkan mereka saling bunuh-membunuh satu sama lain tanpa henti hingga hari ini. Nah, oleh karena itu kita akan melihat hal ini lebih jauh bersama hambanya Pak Verbum Veritatis di dalam penjelasannya berikut ini, dan dia mengutip dari sumber-sumber Islamik yang otentik dan bertanggung jawab untuk bisa dijadikan sebagai referensi untuk menjawab tudingan dan ejekan kaum muslimer ini sendiri terhadap kekristenan, yang mana justru para scholar yang memberikan penjelasan-penjelasan mereka justru itu menampar Islam sendiri dari segi tauhidnya. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam buat Muslim yang sudah hadir di sesi live ini. Saya sudah melihat ada sengketa-sengketa kecil di kolom chat. Hentikan sengketa-sengketa itu. Kalau saudara, tujuan saudara adalah kebenaran, maka siapkan telinga saudara, siapkan otak saudara, siapkan hati saudara untuk mencerna sesi ini.
Kalau saudara tidak setuju, saudara punya hak untuk memberikan bantahan, memberikan respons, dan kita bisa bertukar pikiran di waktu-waktu ke depan. Tapi yang jelas, sesi-sesi semacam ini, dan ini saya akan terus-menerus ulangi, merupakan sebuah ekspresi apologetik terhadap klaim dan juga apa yang dilakukan oleh Muslims, terutama para apologet Muslims di YouTube, yang terus-menerus menjadikan kekristenan sebagai topik utama dari pembahasan mereka. Channel-channel seperti Graham Mu'alaf, seperti Ayah Sofia, seperti Nander, dan lain sebagainya, termasuk juga Menakem Ali dan lain sebagainya, menjadikan kekristenan sebagai topik utama karena mereka berpikir bahwa dengan cara itulah mereka bisa memberitakan tentang Islam. Nah, karena kekristenan dijadikan sebagai topik utama pembahasan dari para apologet Muslim, maka saudara tidak bisa berharap bahwa orang-orang Kristen akan berdiam diri. Kalau saudara terus-menerus mengoceh dan cerewet tentang iman orang lain, maka saudara pada saat yang sama ketika melakukan itu, saudara sudah membuka peluang, memberi hak malah kepada penganut agama lain, bukan hanya untuk memberikan jawaban defensif, tapi termasuk memberikan counter attack. Karena itu berarti saudara telah memberikan alasan yang valid dan saudara tidak bisa protes. Tidak bisa protes. Karena itu yang saudara lakukan duluan. Memberi alasan yang valid kepada penganut dari agama lain. Dalam hal ini kekristenan, saya bicara sebagai seorang Kristen, seorang teolog dan seorang apologet Kristen. Memberi alasan yang valid kepada apologet dan teolog Kristen seperti saya untuk bukan hanya memberikan tanggapan defensif tapi juga memberikan counter attack dengan menjadikan topik yang paralel sebagai pokok bahasan. Nah, 2 hari lalu, tepatnya tanggal 10 bulan 8 tahun 2021, di channel Donditan. Nah, ini juga salah satu channel yang mencari makan dengan cara membahas tentang kekristenan. Di channel Donditan, dia mengundang Gus Betik ya, atau Ustadz Subandi Sukoco untuk membahas tentang Tritunggal, termasuk lebih spesifik di dalam sesi itu mereka membahas tentang saya. Nah, ocehan-ocehan yang sifatnya personal itu saya abaikan dan saya mau kasih tahu kamu Muslim. Cara kamu menghadapi Verbum Veritatis akan menjadi percuma, tidak berguna kalau kamu melakukan serangan personal. Jadi kalau kamu bikin sesi berjilid-jilid hanya untuk bahas tentang personnya saya, pribadi saya tidak peduli. I simply do not care. Saya nggak peduli dengan itu. Jadi cara paling elegan bagi saudara untuk berhadapan dengan saya adalah berikan counter argumen untuk argumen-argumen saya. Kamu bukan hanya akan mendapatkan respons dari saya, tapi kamu akan mendapatkan respect dari saya. Karena saya respect dengan orang yang memberikan argumen. Meskipun saya tidak setuju dan saya menganggap argumenmu stupid, tapi pada kategori upaya itu saya respect. Nah, di dalam sesi ini sebenarnya saudara akan menemukan yang dilakukan oleh Gus Betik dan Donditan. Strawman, demi strawman, sudah 14 abad, tapi Muslim belum paham tentang apa yang diimani oleh orang-orang Kristen mengenai Tritunggal. Nah, mengenai doktrin Tritunggal di channel ini saja, di Verbum Veritatis, kalau saudara hitung akumulasinya, mungkin sudah mencapai 20-30 jam kalau saudara gabung semua sesi-sesi saya mengenai Tritunggal. 20-30 jam saya sudah habiskan membahas tentang topik ini. Mulai dari dasar biblikalnya, perjanjian lama, perjanjian baru, dasar historikalnya, bahwa doktrin ini bukan hanya berakar di dalam kitab suci, tapi sebenarnya Yudaisme kuno sebelum Yudaisme rabbinik menganut doktrin yang koheren dengan doktrin Tritunggal. Yudaisme Second Temple, bait suci kedua, antara perjanjian lama sampai dengan akhir abad pertama, konteks di mana Yesus hidup di Palestina pada masa itu.
Yudaisme bait suci kedua atau Second Temple Judaism itu tidak Unitarian. Jadi Yudaisme yang Unitarian seperti yang diajarkan di dalam Yudaisme Rabbinik itu adalah later development. Sebuah perkembangan kemudian setelah bait suci dihancurkan tahun 70 Masehi, mendekati akhir abad pertama mereka mulai mengembangkan teologi Rabbinic Judaism dan klimaksnya adalah kodifikasi Talmud Babilonia pada abad ke-6. Jadi Yudaisme yang berkembang sekarang itu adalah Yudaisme yang disebut dengan Rabbinic Judaism yang dominan sekarang dengan doktrin Unitarianismenya itu. Tapi Second Temple Judaism, Yudaisme bait suci kedua, itu tidak Unitarian. Tidak Unitarian, dan itu sudah saya buktikan dari literatur-literatur, termasuk juga dari para rabi dan para teolog Yahudi sendiri. Benjamin Sommer, Daniel Boyarin, kemudian Alan F. Segal, memberikan testimoni demi testimoni bahwa Yudaisme bait suci kedua tidak Unitarian. Mereka percaya akan pluralitas divine persons. Jadi mereka percaya bahwa Yahweh itu memiliki pribadi yang plural. Nah, termasuk saya juga sudah membahas dari segi sejarah kekristenannya. Karena Muslim akhir-akhir ini datang lagi dengan omong kosong yang sama. Jadi Muslim ini terus-menerus kembali dengan omong kosong yang sama. Hanya supaya membuat kekristenan terlihat buruk. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan kebenaran. Misalnya muncul lagi beberapa komentar. 300 tahun pertama itu tidak pernah kenal Tritunggal. Tidak kenal Tritunggal, gundul kamu. Tertullianus itu hidup abad kedua. Dan pada abad kedua dia sudah menyebut Tritunggal sebagai Katolik doktrin. Bukan di gereja Katolik ya, tapi Katolik itu satu konsensus. Itu abad kedua. Bahkan dia menyebutnya sebagai Catholic Rule of Faith. Aturan iman yang umum, yang You baca bapak-bapak apostolik, Ignatius dari Antioquia, 7 suratnya itu. You akan menemukan ekspresi demi ekspresi yang Trinitarian. Jadi kalau kamu buta huruf, sama seperti nabimu yang buta huruf itu, kenapa kamu harus menciptakan kebohongan mengenai kekristenan? Jadi doktrin Tritunggal bukan hanya berakar di dalam kitab suci, tapi juga berakar di dalam sejarah, tetapi juga tidak melanggar hukum logika, hukum-hukum penalaran. Muslim berpikir bahwa karena kita percaya doktrin Tritunggal maka itu kontradiksi. Itu karena mereka bahkan tidak ngerti tentang kontradiksi itu apa. Satu esensi 3 pribadi, mia usia tres hypostases, itu bukan merupakan kontradiksi. Bukan merupakan kontradiksi logis. Itu tidak melanggar hukum non-kontradiksi. Jadi saya sudah bikin sesi berpuluh-puluh jam untuk menjelaskan itu. Tapi Muslim tidak mau belajar. Mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mengerti. Mereka ingin tetap sesat supaya memastikan dirinya masuk neraka. Nah, jadi malam ini saya tidak akan bahas tentang Tritunggal. Kalau saudara mau tahu penjelasan detail dan saudara pergi ke channel ini di playlist saya. Saudara lihat di situ ada playlist tentang Tritunggal. Termasuk juga bidat-bidat yang terkait dengan itu seperti Oneness Pentecostalism, seperti Saksi Yehova. Saudara tonton sesi-sesi itu. Saudara bisa menghabiskan 2 minggu, 3 minggu hanya untuk tonton sesi itu. Tapi begitu saudara selesai, saudara akan melihat satu bukti yang solid. Saudara simply tidak bisa menolak ketangguhan dari doktrin Tritunggal. Nah, tetapi sesi ini saya bikin dengan pertimbangan, oke, kalau you menjadikan doktrin Tritunggal sebagai pokok bahasan di hadapan publik dalam satu sesi live, maka kenapa saya tidak boleh membuat sesi live membahas tentang tauhid? Bahkan saya akan jauh lebih berintegritas membahas tentang tauhid ketimbang Gus Betik yang tidak paham apa-apa tentang doktrin Tritunggal. Saya akan pergi kepada sumber-sumber Islamik, para scholar, Quran, hadis-hadis. Saya tidak akan menciptakan pandangan saya sendiri. Dan setelah saya mempresentasikannya secara akurat, baru akan saya hantam. Nah, Muslim tidak begitu. Mereka mulai membuka mulut tentang Tritunggal, itu sudah strawman, sudah salah. Jadi paham saja tidak, tapi sok-sok mau mengkritik Tritunggal. Di dalam dunia ini,
Meskipun kamu tidak setuju dengan pandangan tertentu, ya kamu harus ngerti dulu orang itu pahamnya apa, imannya apa, pengertiannya apa. Setelah kamu paham, kalau kamu tidak setuju, kamu kasih kritikan. Muslim tidak begitu. Mereka selalu muncul dengan pandangan strawman, menyerang strawman, kemudian mereka bersorak-sorak, Allahu Akbar, kita sudah mengalahkan kekristenan. Jadi paham saja tidak, atau tidak ingin paham, tapi nafsu banget mau mengkritik kekristenan. Itulah Muslim. Dan memang tidak heran, karena bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak paham tentang Tritunggal. You baca Quran, you tidak nemu pemahaman yang bermakna mengenai Tritunggal di dalam Quran. Yang ada itu pemahaman strawman. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah strawman, bagaimana dengan Muslims? Nah, dan saya juga kalau kamu membuka mulutmu menentang kekristenan secara publik, saya akan membalasnya dengan setimpal, bahkan akan jauh lebih daripada itu. Gus Betik membuat satu sesi live berdurasi 3 jam lebih di channel Donditan. Saya akan membahas tentang tauhid dalam setidaknya 5 seri bertubi-tubi tentang tauhid. 5 seri bertubi-tubi. Jadi kalau you kasih saya 1, saya kasih kamu 5. Itu pun sudah saya ringkas-ringkas. Kalau kita mau bahas ini, saya bisa bikin jadi belasan seri. Hanya untuk bahas tentang tauhid. Karena saya sudah baca sumber-sumber kalian. Seperti yang nanti akan saya buktikan di dalam sesi-sesi live ini. Nah, jadi sekali lagi, sesi ini tidak pernah merupakan inisiatif. Jadi tidak boleh ada orang datang ke sini, ngapain bahas tentang Islam, bahas saja agama. Saya tidak pengen bahas tentang Islam. Islam itu tidak menarik. Ya, jujur saja. Teologi Islam itu tidak menarik, saling bertabrakan satu sama lain, tidak koheren. Berkontradiksi satu sama lain. Tapi kenapa harus dibahas? Dibahas karena kamu bahas duluan agama saya, iman saya. Jadi supaya kamu membuka matamu, bahwa yang kamu imani itu sendiri keropos, saya harus membahas tentang ini. Jadi ini adalah counter attack. Ini bukan serangan inisiatif, ini adalah counter attack sebagai respons atas sesi live dari Gus Betik. Nah, itu adalah komentar pengantar saya. Nah, untuk topik saya pada seri yang pertama ini, saya akan membahas tentang tauhid secara akademik. Saya tidak pernah bikin sesi ecek-ecek. Secara akademik, dengan fokus kepada anatomi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya saudara mendapat gambaran awal tentang konteks dari pembahasan ini. Di dalam tauhid, konsep tauhid, diskusi tentang atribut-atribut Allah, di attributes and the names, atribut-atribut dan nama-nama Allah, itu merupakan sesuatu yang sentral. Sesuatu yang sangat fundamental di dalam doktrin tauhid Islamik. Sangat fundamental. Nah, jadi kita akan pergi kepada atribut-atribut Allah. Dan kalau kita mau bagi atribut-atribut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bagi ke dalam 2 kategori. Atribut-atribut metafisikal seperti pengetahuan, seperti keadilan, seperti kebenaran, seperti firman Allah. Dan itu atribut-atribut metafisikal ya. Dan atribut-atribut fisikal. Karena Quran bicara tentang jari Tuhan, tangan Tuhan, wajah Tuhan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan atribut-atribut fisikal atau yang disebut dengan anatomi. Jadi malam ini saya hanya akan fokus kepada atribut-atribut fisikal atau anatomi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam seri kedua saya akan bahas tentang atribut-atribut metafisikal. Kemudian dalam seri-seri berikutnya saya akan lanjutkan dengan topik-topik yang lain di dalam doktrin tauhid Islamik. Jadi malam ini saya akan bahas tentang doktrin anatomi Allah atau atribut-atribut fisikal Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dari sudut pandang tradisionalis, Muslim yang tradisional sekali atau yang paling awal sekali atau yang disebut dengan kaum Atarian, Salafi dan Hanbali. Saya akan bahas dari perspektif mereka. Kenapa saya bahas dari perspektif mereka? Nanti alasannya saya akan kasih tahu.
di dalam poin-poin berikutnya. Jadi ini adalah topik tentang atribut fisikal atau anatomi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita ke topik lain, saya mau ingatkan begini, kalau saudara orang Kristen, saudara jangan mengasumsikan bahwa karena Alkitab mengatakan Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24, God is spirit, saudara jangan mengasumsikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu roh. Tidak. Itu saja sudah langsung mengatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan the God of the Bible, bukan Allah yang disingkapkan dan yang menyatakan diri di dalam Alkitab. Itu esensinya saja sudah beda. Allah Subhanahu wa taala itu bukan roh. Saya akan buktikan nanti. Dan Tuhan Yahweh yang menyatakan diri di dalam Alkitab adalah roh. Jadi itu saja sudah perbedaan yang sangat fundamental. Jadi ini kita bicara tentang dua kategori esensi ketuhanan yang completely berbeda. Saudara jangan mengasumsikan bahwa karena Alkitab bilang Allah adalah roh, maka Allah Subhanahu wa taala juga adalah roh. Tidak. Itu bukan ajaran Islamik. Nah, sebelum kita bahas tentang anatomi Allah Subhanahu wa taala, mari kita membereskan dua kebohongan Muslim mengenai tauhid. Pertama, Muslim itu kalau jualan klaim tentang tauhid itu sederhana. Bahkan anak SD saja ngerti Tuhan itu satu. Simple. All the prophet, semua nabi mengajarkan demikian. Dan tauhid itu konsensus, disepakati secara bersama di dalam Islam. Mereka selalu jual kecap manis tentang Islam. Dan itu yang membuat saya heran. Kenapa kamu setiap jualan tentang agama kamu harus menciptakan omong kosong? Kenapa? Tauhid itu tidak sederhana. Dan in case kalau you tidak percaya, sebentar lagi saya akan share screen. Tauhid itu tidak sederhana, penuh kontroversi, bahkan bunuh-bunuhan. Begitu you menganut pandangan yang beda, kelompok yang satu bilang kamu kafir, kemudian darahmu itu halal. Dan mereka karena berbeda pendapat satu sama lain, maka istilah konsensus itu adalah lelucon untuk jualan tidak berdasar itu. Jadi pertama, saudara harus ingat bahwa tauhid itu tidak sederhana dan tidak konsensus, tidak merupakan pandangan bersama, sepakat dalam segala aspek tentang tauhid di dalam sejarah Islamik sampai dengan sekarang. Mari saya akan perlihatkan kepada saudara screen saya supaya saudara lihat bahwa kita tidak menciptakan omong kosong di sini. Poin-poin yang disampaikan itu harus dibuktikan. Oke. Ini adalah kutipan dari Muhammad ibn Khalifah al-Tamimi. Ini adalah big sheikh, ya. Muhammad ibn Khalifah al-Tamimi. Dan al-Tamimi bilang begini. Iman akan nama-nama dan atribut Allah dan pengertian dan memahami nama-nama dan atribut Allah merupakan fondasi dari Islam dan prinsip dari iman dan buah dari the tree of ihsan. Artinya seperti yang tadi saya katakan, atribut-atribut dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sentral, fundamental di dalam doktrin tauhid. You tidak bisa bicara tentang tauhid tanpa terlibat di dalam diskusi dan diskursus mengenai atribut-atribut Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu atribut-atribut fisikal atau atribut-atribut metafisikal, terlepas dari you setuju atau tidak. Tapi yang dikatakan oleh Al-Tamimi adalah tauhid itu tidak dapat didiskusikan tanpa mendiskusikan mengenai atribut-atribut Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara ingat poin itu. Kemudian setelah dia mengatakan demikian, ini yang dia katakan. Saudara lihat di screen sekarang. Jadi kalau Muslim bilang tauhid itu sederhana, konsensus,
Maka saudara baca kutipan dari Al-Tamimi. Al-Tamimi bilang apa? The realm, wilayah atau area tentang nama-nama dan atribut-atribut Allah dianggap sebagai salah satu dari yang paling berbahaya, area berbahaya, karena faktanya itu, maksudnya atribut-atribut dan nama Allah, telah menjadi subjek dari perbedaan-perbedaan yang severe dan kompleks dan rumit. Jadi sederhana, dari lubang tikus mana? Konsensus dari lubang tikus mana? Al-Tamimi bilang, ini adalah wilayah yang dangerous, berbahaya. Nah, saudara tahu, kalau di dalam kekristenan, kalau you tidak setuju dengan Tritunggal, malam ini you pulang dan bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau di dalam Islam, begitu you tidak setuju atau you berbeda pendapat dengan satu kelompok, mereka akan kasih cap kamu kafir, kemudian pulang dan mereka akan hunting kamu dan penggal kepala kamu, ancam kamu, bungkam kamu, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Al-Tamimi bilang, ini adalah wilayah yang dangerous, yang berbahaya, dan severe. Diskusi-diskusi, perbedaan-perbedaan yang severe. Dan perbedaan-perbedaan yang kompleks. Severe, saudara tahu? Bengis, galak. Artinya, begitu you tidak setuju dengan pandangan A, you siap-siap. You akan dikasih cap kafir, kemudian you selesai. Jadi konsensus apanya? Nggak usah jualan omong kosong, kita baca literatur-literatur kalian kok. Kalian pikir Islam itu ada di bawah kolong tempat tidur, jadi orang nggak bisa akses. Semua literatur-literatur kalian itu sudah terbuka kepada publik. Jadi begitu kalian jualan omong kosong, orang langsung akan memperlihatkan kutipan demi kutipan, demi kutipan, demi kutipan, demi kutipan. Bahkan in case kalau saudara belum percaya, saya perlihatkan kepada saudara, ini adalah cuplikan komentar dari Sheikh Yasir Qadhi. The topic at hand is actually the single most divisive topic in Islamic theological history. As any student of Islamic theology is intimately aware, the one issue that is the most discussed issue in Islamic theology, and the one issue that divides the entire spectrum of Islamic sectarianism, is the issue of Sorry. May I have your attention, please? May I have your attention, please? The attributes of God. And this goes back to the very first century of Islam. Jadi saudara lihat sendiri apa yang dikatakan oleh Yasir Qadhi. Yasir Qadhi bilang, topik tentang the attributes of Allah, atribut-atribut Allah, itu yang paling divisive, yang paling memisahkan, menceraikan di dalam entire ummah. Jadi Muslim itu menjadi terpecah-pecah, bahkan saling mengancam mau membunuh satu sama lain karena topik ini. Dan dia bilang bahwa perbedaan pendapat itu bahkan sudah muncul sejak awal di dalam sejarah Islam. Jadi tauhid itu tidak konsensus. Kamu sering datang ke channel saya berkomentar, masa tentang Tuhan aja belum selesai. Waktu saya bahas tentang Oneness, bahas tentang Arianisme, bahas tentang Saksi Yehova, Muslim datang rame-rame berkomentar, ini perkara tentang Tuhan ini kok belum selesai. Seakan-akan tauhid itu sudah selesai. Pertama, Tritunggal itu sudah selesai. Bahwa muncul bidat di sana sini itu karena mereka nakal, ingin muncul terus, ingin ngoceh terus. Itu sebabnya harus dijawab, bukan karena belum selesai. You tanya gereja Ortodoks Timur, you tanya gereja Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani, you tanya gereja Ortodoks Koptik, you tanya gereja Katolik Roma, you tanya gereja-gereja Protestan dengan berbagai denominasinya, termasuk yang karismatik, yang Pentakosta, kecuali yang dipengaruhi oleh Oneness Pentakostalisme. Semua percaya doktrin Tritunggalnya. Percaya doktrin Tritunggal. Apa rumusannya? 3 pribadi, 1 esensi. Sudah selesai.
Itu bahkan menjadi doktrin fundamental di dalam kekristenan. Nah, tauhid, diskusi tentang the attributes of Allah, itu sampai sekarang itu kalian tidak sepakat. Bahkan kalian menyebut diri aliran ini, aliran ini, aliran itu, karena terkait dengan perbedaan pandangan kalian tentang atribut-atribut Allah itu. Dan nanti akan saya perlihatkan nanti di presentasi ini. Jadi stop jualan omong kosong bahwa tauhid itu sederhana, bahwa tauhid itu konsensus, itu tidak benar. Itu kamu jualan kecap manis, bahkan lebih tepat kamu jualan kecap basi. Tidak benar. Karena para scholar kalian, para ulama kalian, para cendekiawan kalian sendiri mengatakan ini wilayah yang dangerous, yang severe, yang bengis, yang galak, yang kompleks, yang rumit, yang divisive, yang memisahkan, menceraikan entire ummah, keseluruhan umat muslim. Itu Yasir Qadhi. Itu Al-Tamimi. Nah, saudara, kita sudah mendengarkan penjelasan tadi. Saya berharap untuk saudara-saudara Kristiani janganlah terlalu naif dan terlalu ketinggalan zaman dan terlalu eksklusif ketika melihat pengupasan demi pengupasan terhadap keyakinan Islam. Karena Anda harus tahu apa yang sebenarnya terdapat di dalam Islam, karena Islam dengan masif juga menyerang kekristenan, menyerang doktrin-doktrin kekristenan yang fundamental. Sehingga kalau Anda tidak tahu ajaran Islam, maka Anda mudah untuk dibodohi dan tertipu, sehingga iman Anda yang begitu dangkal dan tidak tahu apa-apa akibatnya tertipu, sehingga Anda bisa meninggalkan Kristus, dan Anda menganggap bahwa semua agama itu sama. Tidak demikian. Nah, oleh karena itu semoga penjelasan tadi dapat membuka wawasan saudara sebagai orang Kristen, sehingga dapat menularkan ini kepada generasi-generasi selanjutnya yang akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada kita. Nah, bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, lalu subscribe, karena subscribe itu juga nggak bayar ya. Selanjutnya berikan komentar di kolom komentar. Apapun komentar saudara saya akan jawab. Selanjutnya share kepada kenalan saudara, keluarga saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu tentang informasi-informasi yang jarang diungkapkan di dalam tubuh kekristenan sendiri gitu. Karena para pendeta tidak pernah berkhotbah di gereja itu mengkhotbahkan Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber Islam kepada saudara. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya akan upload. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.